Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Palembang 7 yang beranggotakan saya sendiri, Bella Almira, dan rekan saya, Madu Pratiwi. Jadi di sini mentor kami itu adalah Kak Nabila, dan kami di sini mengambil judul tentang batik, yaitu Perkembangan Batik Palembang sebagai Warisan Budaya Palembang pada tahun 2010 sampai 2018. Nah, jadi jurnal yang kami tuju itu adalah Jurnal Seni dan Budaya, yaitu Jurnal Mudra, Universitas Isi dan Pasar, yaitu Sinta 2, yang terbit itu setiap 2 tahun sekali, di bulan Februari dan Mei, dan untuk submit itu terakhir itu untuk di bulan Oktober. Nah, baiklah, jadi di sini untuk pertemuan pengembangan penelitian sejarah lokal yang keempat, jadi kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan artikel yang telah kami buat. Nah, untuk regulasi template, baiklah, jadi saya akan men-share screen dulu. Baiklah, untuk regulasi template, jadi untuk judul itu dibatasi tidak boleh untuk melebihi 20 kata. Kalau abstrak itu tidak boleh dari 250 kata. Nah, untuk pendahuluan di sini template itu tidak memberikan batas seberapa banyak jumlah kata yang diperbolehkan untuk ditulis. Untuk metode penelitian juga tidak dibatasi berapa jumlah kalimat yang harus ditulis. Begitupun dengan isi dan simpulan. Nah, untuk daftar pustaka itu tidak diberikan juga jumlahnya harus berapa. Lalu mungkin itu saja untuk regulasi template. Kemudian untuk penelitian terdahulu, jadi untuk penelitian terdahulu itu kami mengambil dari 3 penelitian. Yang pertama yaitu penelitian dari Eka Susanti tahun 2015, yaitu tentang berbagai macam variasi batik Palembang menggunakan sistem fungsi teri teras dan himpunan Julia. Jadi dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana batik itu dapat divariasikan menggunakan suatu sistem yaitu fungsi teri teras dan himpunan Julia. Kemudian untuk penelitian kedua, yaitu dari Retno Budi Lestari tahun 2015 juga, yang berisi tentang analisis perilaku konsumen terhadap produk UKM Palembang. Jadi ini lebih kepada bagian ekonomi. Kemudian untuk yang ketiga itu ada penelitian dari Dwi Riyanda dan Roida tahun 2020 yang membahas tentang strategi intensif untuk pengembangan bisnis batik Palembang pada industri fashion batik di Indonesia. Jadi pembaharuan dari penelitian kami di sini adalah kami lebih membahas tentang bagaimana perkembangan batik itu sendiri pada masa sekarang, itu dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Sedangkan untuk banyak penelitian dan 3 penelitian yang kami ambil ini, mereka itu lebih membahas tentang bagaimana sih peran batik ini pada perekonomian, terutama pada entah itu pada pengrajin, entah itu pada penjual dari kain batik Palembang itu sendiri. Nah, jadi untuk penulisan artikel kami sudah membuat sampai abstrak, pendahuluan, isi, dan kami baru mendapatkan sekitar 15 sumber untuk isi artikel tersebut. Nah, kemudian untuk progres dari mentor kami, yaitu dari yang awal dari Kak Nabila. Jadi kemarin kami sudah melakukan diskusi dengan Kak Nabila. Kami itu mendapat beberapa revisi, yaitu untuk bagian pertama, yaitu bagian abstrak. Nah, ini untuk bagian abstrak. Jadi, kata Kak Nabila untuk bagian abstrak ini tidak boleh diartikan ke dalam bahasa Inggris itu menggunakan Google Translate. Jadi harus diartikan secara langsung seperti itu. Nah, untuk isinya itu ini dituliskan bedakan abstrak dengan kesimpulan. Ketika kami bertanya itu maksudnya apa, jadi kata Kak Nabila itu untuk itu isinya itu sudah bagus, hanya perlu diperbaiki sedikit dan untuk translate-nya tidak boleh menggunakan Google Translate. Kemudian ini untuk bagian pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan pada paragraf 1, 2, dan 3 itu tidak nyambung kata Kak Nabila. Jadi untuk ini pada bagian paragraf pertama yang akhir dengan paragraf kedua dan seterusnya itu tidak nyambung.
ini sudah kami lakukan perbaikan, nanti akan kami jelaskan lagi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Madu Pratiwi. Kepada Madu kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Bella. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, sebelumnya, dari mentor kami, Kak Nabila, itu menyuruh kami menggunakan metode sejarah. Tetapi setelah melakukan pertemuan selanjutnya atau melakukan diskusi selanjutnya, di sini Mbak Nabila melakukan perubahan. Nah, awalnya itu Mbak Nabila tidak mengetahui kalau kami menggunakan jurnal seni dan budaya. Tapi setelah mengetahui hal tersebut, kami disarankan untuk menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Nah, di sini juga kami sudah melakukan perbaikan. Turun belok bawah. Nah, tetapi di perbaikan ini kami masih memperbaiki tentang metode sejarah, karena sebelumnya itu yang pertama sekali kami bukan menggunakan metode sejarah, dan disarankan oleh Mbak Nabila menggunakan metode sejarah, kami ubah menjadi metode sejarah. Selanjutnya, Bel. Nah, untuk sejarah awal batik di Palembang, Kak Nabila itu memberikan komentar kalau kami itu tidak boleh menggunakan kata pada untuk awal kalimat. Nah, jadi kami memperbaiki itu kata pada awal kalimat itu kami hapus dan kami perbaiki langsung ke lembaga PBB. Di sini juga kami sudah menambahkan beberapa jurnal internasional. Turun ke bawah, Bel. Nah, untuk gambar, kemarin kami dikomentari oleh Kak Nabila bahwa penempatan gambar itu sudah bagus karena satu tempat itu terdapat 4 gambar yang sudah tersusun rapi. Nah, untuk teman-teman yang lain juga disarankan oleh Kak Nabila agar penempatan gambar itu seperti yang kami tempatkan ini. Begitu juga dengan gambar yang ada di bawah-bawah. Itu sama saja. Mungkin itu saja, Bel. Baiklah, untuk selanjutnya itu penjelasan dari Madu Pratiwi tentang progres dan komentar dari Mbak Rani. Kepada Madu Pratiwi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres atau revisi yang diberikan oleh Mbak Rani kepada kelompok kami, yaitu yang pertama itu pada tidak banyak itu komentar dari Mbak Rani. Nah, yang pertama itu pada judul Mbak Rani itu memberikan komentar, itu silakan diperbarui sesuai yang disarankan oleh mentornya terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya itu kami sudah melakukan diskusi dengan mentor kami yaitu Kak Nabila. Nah, di sini kami memberikan judul yang sudah kami buat yaitu Perkembangan Batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang tahun 2010 sampai 2018. Nah, untuk judul ini kami sudah disetujui oleh Kak Nabila. Selanjutnya itu komentar dari Mbak Rani itu pada penelitian terdahulu di paragraf terakhir. Nah, di sini Mbak Rani memberikan komentar itu penelitian terdahulu diusahakan dari artikel yang sudah terbit atau bukan skripsi. Setelah menjabarkan penelitian terdahulu, silakan uraikan apa yang baru yang akan kalian uraikan dalam artikel ini. Nah, di sini kami sudah menggunakan jurnal dan artikel terbaru. Nah, isinya itu di paragraf terakhir, secara keseluruhan referensi artikel dan jurnal yang membahas tentang batik Palembang hanya menjelaskan tentang dampak ekonomi batik Palembang bagi para pengrajin atau penjual. Nah,
Ini juga beberapa menjelaskan tentang jenis atau motif kain batik yang ada di Palembang. Urgensi penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perkembangan batik Palembang pada masa sekarang, terutama pada tahun 2010 sampai 2018 untuk pelestarian batik Palembang, sehingga dapat dirumuskan solusi berkelanjutannya untuk jangka yang panjang. Nah, ini perbaikan dari itu kelompok kami. Terus selanjutnya, Mbak Rani memberikan komentar pada metode penelitian. Nah, komentar dari Mbak Rani yaitu silakan sebutkan dahulu metodenya. Nah, sebelumnya itu kami memberikan penjelasan tentang apa itu metode dan sebagainya. Karena terlalu panjang atau tidak penting, jadi kami langsung menjelaskan tentang metode yang kami gunakan, yaitu metode deskripsi dan kualitatif. Mungkin itu saja, Bel. Baiklah, terima kasih Saudari Madu atas penjelasannya. Ya, jadi sampai di sinilah perkembangan artikel kami. Kami sudah memasukkan beberapa isi juga dan menambahkan beberapa sumber untuk artikel kami. Di sini kami sudah menambahkan. Jadi sumber kami itu jumlahnya ada 16 sumber dan juga sudah memasukkan sumber internasional dan sumber dari jurnal yang kami tuju. Baiklah, mungkin itu saja perkembangan artikel dari kelompok Palembang 7. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.